adalah genetik atau keturunan. Jadi kalau ada silsilah keluarga kita, contohnya bapak, ibu, kakek ataupun nenek yang sebelumnya mengalami penyakit tumor dan kanker, maka 65% di generasi seterusnya akan berisiko juga penyakit yang sama. Contohnya ibu yang mengalami kanker payudara, dia sedang hamil, itu otomatis akan menemukan juga ke anaknya juga. Kemudian yang kedua yaitu adalah kimia dan fisika. Kimia ini contohnya dari asap-asap, contohnya dari asap pabrik atau asap kendaraan bermotor atau asap yang paling dekat yang kita sehari-hari adalah asap apa kira-kira? Asap rokok yang berbahaya sekali, apalagi merokok pasif. Kemudian yang kedua yaitu adalah dari fisika. Fisika ini disebabkan oleh radiasi suatu gelombang elektromagnetik dari contohnya HP yang kita gunakan telepon terlalu lama. Kalau setiap hari kita gunakan telepon terlalu lama sampai panas telinga kita, yang diwaspadai 5 atau 6 tahun ke depannya akan berisiko yang namanya tumor atau kanker bagian otak. Kemudian yang ketiga yaitu makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen atau pengawet. Dan yang keempat adalah cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Inilah contoh-contoh terjadinya kanker pada tubuh kita. Mulai dari anak-anak sampai orang tua dan lansia berisiko yang namanya penyakit tumor dan kanker, termasuk juga saya di sini juga berisiko yang namanya penyakit yang saya jelaskan ini. Nah, penyakit kanker kita jelaskan pertama yaitu adalah penyakit kanker prostat. Ini khusus terjadi pada laki-laki. Adapun kanker prostat merupakan jenis kanker pembunuh nomor 3 bagi laki-laki. Setelah yang pertama stroke, yang kedua jantung, yang ketiga kondisinya adalah kanker prostat. Dan kanker prostat itu adalah tumbuhnya tumor atau benjolan bagian prostat. Khususnya kanker ini dialami oleh laki-laki. Kenapa laki-laki saja? Karena hanya laki-laki yang ada kelenjar prostat itu. Adapun laki-laki yang berisiko tinggi atau yang cenderung terkena penyakit kanker prostat, yang pertama yaitu adalah laki-laki yang kulitnya hitam atau gelap, ini sangat berisiko terkena penyakit kanker prostat. Bagaimana Pak kulitnya? Ada hitam tidak? Nah, kemudian yang kedua yaitu profesi yang berpotensi seperti supir, petani, orang yang suka mengangkat beban berat atau orang yang bekerja banyak duduk atau memakai celana dalam terlalu ketat itu juga akan berisiko diwaspadai mengalami penyakit kanker prostat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hubungan intim suami istri yang sangat jarang atau suami terlalu sering menahan hasratnya, itu juga akan berisiko. Jadi ibu di sini karena ibunya cuma sedikit, sampaikan kepada bapak di rumah atau bapak di sini, silakan pertemuan intim atau disarankan pertemuan intim itu 3 hari 1 kali atau 1 minggu itu 2 atau 3 kali. Kenapa begitu 3 hari 1 kali? Karena setiap hari itu kelenjar prostat itu menghasilkan hormon dalam tubuh kita. Nah, dan itu sifatnya 3 hari panas. Kalau sudah panas itu emosional kita akan muncul. Nah, kemudian disarankan 8 tahun. Hubungan intim itu dalam 1 hari 3 hari 1 kali hubungan intim. Tapi ada juga yang 3 kali sehari, tidak apa-apa, itu kuat saja. Jadi jangan sampai bapaknya menahan hasrat. Jadi jangan dicicil, contohnya bapaknya umurnya 40 tahun ke atas, itu memang kurang risikonya. Tetapi akan muncul risiko ini, penyakit prostat ini pada umur 40 tahun ke atas. Mulai dari umur 50 tahun, 60 tahun, banyak pasien kami yang sudah memakai kateter karena kencingnya itu sakit. Salah satunya itu terkena kanker prostat. Adapun gejala awal dari kanker prostat ini, yang pertama yaitu adalah ciri-cirinya susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil, contohnya sudah buang air kecil, pengen lagi rasanya buang. Nah, kemudian pada saat buang air kecil terasa sakit atau tidak tuntas dan masih menetes, itu gejala awalnya. Gejala yang kedua yaitu adalah sering sakit di bawah perut, contohnya ditekan di bawah pusat kita itu, kalau nyerinya 1 minggu hilang, itu bukan kategori gejala prostat. Namun masih ada nyeri 1 minggu, 2 minggu sudah minum antibiotik, masih juga nyeri, itu waspadai gejala awal sudah terkena penyakit kanker prostat itu. Kemudian siapa paha bagian sebelah kiri atau kanan itu terasa nyeri atau punggung belakang terasa sakit, itu kemungkinan sudah ada gejala awal kanker prostat yang perlu pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga yaitu adalah adanya darah bercampur air seni. Contohnya bapak kencing atau sperma yang bapak keluarkan itu bercampur dengan darah, ini sudah kategori berbahaya sekali. Sudah mungkin fase stadium 2 dan 3 penyakit kanker prostat ini. Nah, inilah contoh-contoh di mana kanker prostat itu terjadi pembesaran. Ini prostat normal dan ini prostat yang sudah terjadi pembesaran. Kalau sudah membesar itu prostatnya atau munculnya tumor dengan prostat laki-laki, kalau dipaksa kencing itu sakit, selain sakit dia akan
ini pecah dan darah yang keluar sekali. Makanya kalau orang tidak kena proses ini, itu disarankan memakai kateter namanya. Ya, kateter itu mungkin kita lama-lama menenteng itu selang kiri kanan susah juga. Ini contoh bagaimana terjadinya kanker prostat ini yang sudah hancur bagian alat kelamin pada bapak-bapaknya. Ini bapak-bapak yang umur 70 tahunan yang sudah hancur alat kelaminnya. Akibatnya sudah terlambat dalam pertolongan. Jadi kalau sekiranya ada gejala-gejala cepat diatasi. Karena sifatnya kanker ini tidak sama seperti demam. Demam satu minggu mungkin bisa sembuh. Kalau kanker prostat kalau dibiarkan dia akan memasuki stadium 1, 2, 3 dan 4 hancur alat kelaminnya nanti. Jadi kalau ada gejala-gejala cepat dibawa pemeriksaan dan diobati. Kemudian yang kedua yaitu adalah masalah kanker serviks pada ibu-ibu. Ini contohnya. Ini adalah contoh bagaimana rahim ibu-ibunya. Ada 3 titik. Jadi 3 titik saja yang kami jelaskan yang rentan terkena penyakit kanker bagian rahim ini. Yang pertama yaitu wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di leher rahim atau serviks. Pemicu kanker serviks ini yang pertama yaitu adalah wanita yang sering bergonta ganti pasangan, atau sebaliknya bapaknya yang keluar daerah atau keluar kota melakukan hubungan intim dengan wanita liar. Contohnya wanita liar itu sudah terkena ciuman papillomavirus, kemudian bapak pulang ke rumah maka ibu di rumah juga akan terinfeksi, resiko juga terinfeksi oleh virus yang sama yaitu virus HPV. Virus HPV itu sangat berbahaya sekali. Kemudian yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau seks bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Dan yang ketiga adalah wanita yang jorok. Jorok tahu tidak Bu? Tahu? Jorok itu contohnya bulu halus di sekitar alat kelaminnya ibu-ibunya yang panjangnya lebih dari 2 cm. Ada yang panjang sini ibu? Tidak ada Bapak? Sampai kepada istrinya di rumah, silakan dipotong sekiranya 2 cm itu cukup pendeknya. Nanti coba dulu pakai pista, jangan sampai panjang. Karena apa panjang itu tidak boleh? Karena disarankan lebih dari 2 cm itu dipotong karena nanti pada saat bapak ibu melakukan ini terjadi gesekan, rontok didorong oleh penis masuk ke dalam maka terinfeksi bagian dalam vagina pada ibunya. Contohnya bagian jalan lain pada ibunya terinfeksi oleh bulu halus, atau memakai pembalut yang tidak dapat yang lama sekali gantinya. Kalau tanahnya contohnya menstruasi hari pertama dan kedua digantinya 4 sampai 5 jam itu satu sontek, jangan terlalu lama diganti. Atau celana dalam yang terlalu ketat itu diganti cepat. Kemudian yang kedua, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau endometrium. Penyebab yang pertama yaitu wanita yang tidak pernah melahirkan, atau sebaliknya ibu-ibu yang terlalu dekat melahirkan anaknya. Contohnya melahirkan anak 1 tahun, 1 anak itu juga akan berisiko terkena kanker yang ada di bagian endometriumnya. Kemudian yang ketiga, agak cepat ya, kami ada kegiatan lagi sebenarnya, yaitu di arisannya ibu pertahanan, jadi mereka juga tunggu. Kemudian wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di telur atau ovarium. Penyebab yang pertama yaitu adalah penggunaan alat kontrasepsi pil KB yang lebih dari 5 tahun, itu contoh yang pertama. Penyebab yang kedua yaitu adalah wanita yang terus bekerja seks di malam hari atau yang suka begadang. Dan yang ketiga adalah tumbuhnya tumor di dalam bilik telur, nama tumornya miom dan kista. Miom itu adalah daging tumbuh, sedangkan kista adalah gelembung berupa cairan darah dan ini contohnya. Ini contoh yang penting. Nah ini biasanya yang muncul akibat ibu-ibu yang jorok. Perhatikan ibu-ibu sekitar alat kelaminnya atau bapaknya sampai pada ibunya. Kalau muncul kukil bagian alat kelamin itu perlu kita waspadai. Kukil yang muncul bagian alat kelamin pada wanita itu contoh gejala awal dari kanker serviks. Nah kemudian ini yang sangat berbahaya. Nah ini juga hati-hati. Akibat dari infeksi ini juga bisa diakibatkan oleh ibu-ibu yang kencingnya sembarangan di toilet atau jambat umum. Contohnya di permisian tempat umum seperti pelabuhan atau bandara, toiletnya kotor, kemudian itu kencing sembarangan. Yang diwaspadai adalah toilet umum itu sudah ada virus HPV-nya di sana. Kalau itu kencing sembarangan, kemudian diwaspadai karena kencikan bagian dalam kelamin ibunya atau bagian anusnya. Kalau terkena kencikan itu, maka diwaspadai ibu juga akan terinfeksi oleh virus HPV itu juga. Kemudian ini contohnya, ini juga contoh yang dimana rahim normal dan rahim yang sudah ditumbuhi dengan kista, dimana ibunya itu seperti ibu hamil, tapi badannya kurus, perutnya terus membengkak. Ini bukan dari dalam yang melahirkan cairan dan nanah, yaitu adalah kista. Ini ibunya berhasil diselamatkan. Beda kasusnya kalau ibunya terlambat dalam penanganan atau pecah misalnya dalam rahim, itu otomatis akan meninggal dunia fatal akibatnya.
Ini contoh pista yang beratnya 5 sampai 8 kg. Nah, ada pun gejala-gejala kanker yang ada di rahim. Yang pertama yaitu kemutihan yang terus menerus. Kemudian yang kedua, setelah melakukan intip keluar cairan warna coklat bercampur darah. Dan yang ketiga adalah iritasi di sekitar alat kelamin pada wanita. Nah, ada pun cara mendeteksi kanker yang ada di rahim. Yang pertama yaitu dengan pap smear. Ini pap smear ada juga dengan cara IPA test. Tes IPA ini ada di puskesmas dan itu gratis. Kalau pap smear ini ada di rumah sakit besar tapi berbayar. Ya. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah masalah kanker payudara. Adapun wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di payudara, penyebab yang pertama yaitu wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Ada juga yang mau menyusui tapi hanya dengan sebelah payudara saja, sebelahnya tidak mau atau tidak keluar air susunya. Kemudian yang ketiga, ibunya terlalu gemuk badannya. Adapun gejala tinggi dari kanker yang ada di payudara, yang pertama yaitu adanya benjolan di bagian payudara, kemudian yang kedua adanya bintik-bintik dan kutil-kutil di bagian payudara, dan yang ketiga gatal. Payudara itu gatal bagian dalam ataupun bagian luar dari payudara. Nah, inilah contoh bagaimana payudara gejala awal dari pneumonia sudah mulai muncul, yaitu kalau ditekan payudara ini terasa sakit, nyeri atau gatal-gatal payudara itu gejala awal dari kanker payudara sudah mulai muncul. Kemudian merah payudaranya ini sudah mungkin stadium fase 1. Kemudian kalau sudah ada maka muncullah model-model seperti ini. Nah, ini contoh ibu-ibu yang sudah operasi atau pengangkatan kanker payudara. Ingat kenapa operasi ini ibunya muncul kembali dalam waktu 5 bulan atau 1 tahun sesuai dengan daya tahan tubuhnya, karena yang dioperasi itu yang diangkat bagian peradaan saja, akarnya itu tidak. Akarnya itulah yang akan kemungkinan besar akan muncul sesuai dengan daya tahan tubuh masing-masing pada wanita. Nah, ini contoh kanker yang ditemukan pada laki-laki. Jadi tidak hanya pria, tidak hanya perempuan. Jadi laki-laki pun juga ada terkena penyakit kanker ini. Salah satunya ada berbagai penyakit kuman burung Makassar. Terus ada pasien yang satu. Kemudian ini contoh-contoh kanker juga. Kemudian ini adalah dana bantuan bagi penderita kanker yang kurang mampu. Jadi kalau ada keluarga bapak dan ibu sini yang mengalami keluarga contohnya kurang mampu, sedang mengalami penyakit kanker, tidak mampu atau tidak ada uang dalam pengobatannya, nanti ada program dana bantuan dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Tapi program dana bantuan ini tidak terlalu banyak, hanya sedikit untuk mengurangi risiko penyakit orang yang kurang mampu tersebut dengan cara nanti ada formulir yang diisi. Nah, kemudian cara mendeteksi kanker yang ada di payudara ada dua. Yang pertama itu dengan cara mamografi, ini dengan alat dan dilakukan di rumah sakit. Kemudian dengan cara gratis yaitu dengan cara skema sadari, yaitu sadar bisa payudara sendiri-sendiri. Ini contohnya alat yang ada di rumah sakit besar punya, kecuali puskesmas. Puskesmas tidak ada ini alat, namanya mamografi, dan tes. Kalau dengan mamografi ini tidak ada uang atau tidak ada waktu ke rumah sakit, maka lakukanlah dengan cara sadar bisa payudara sendiri-sendiri, yaitu skema sadari. Ini dilakukan di rumah nanti dengan keadaan setengah kerja. Nah, di sini sedikit informasi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ada kegiatan lain seperti menjadi salin atau di RT/RW yang mau menggunakan, nanti silakan dihubungi nomor kami. Nanti ada kegiatan seperti yang sama yang dilakukan pada saat sekarang ini. Ini contohnya kegiatan kami yang ada di rumah sakit, di Pamunia, kemudian di RSU di Sayang, kemudian di DPR di Kabupaten Maros. Jadi DPR sudah melakukan sosialisasi sama yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kalau ada kegiatan di RT/RW, ada arisannya silakan hubungi kami untuk melakukan kunjungan. Penting masyarakat itu sudah kumpul baru kami datang sosialisasi. Dan dikabarkan 2 atau 3 hari sebelum kegiatan itu karena agenda kami juga banyak. Kemudian untuk yang terakhir saya tanya dulu pada Bapak Ibu, kira-kira setuju tidak mencegah lebih baik daripada mengobati? Setuju kan tidak? Tidak. Betul. Nah, dari tahap pencegahan ini ada 2 caranya agar kita terhindar dari yang namanya penyakit tumor dan kanker atau prostat bagi bapak-bapaknya. Yang pertama yaitu adalah preventif dari 2 cara menghindari tumor dan kanker. Yang pertama, lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Dan yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging. Dan yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet. Dan yang kelima, olahraga secara teratur. Kalau kelima poin ini
maksimal kita lakukan di rumah nanti, maka insya Allah kita bebas atau terhindar dari penyakit kuman dan kanker atau prostat yang tadi saya jelaskan. Nah, dari kelima poin ini nomor berapa kira-kira yang sulit dilakukan di rumah? Kira-kira nomor berapa?